Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lampiran 1 pada bagian eh, 5 di simfoni kita, ya. Tampilannya seperti ini. Lampiran 1 adalah lembar dokumentasi pengalaman kerja. Kalau kita melihat di penuntun yang ada, kita diminta untuk menuliskan 3 atau 4, ya, project atau tugas keinsinyuran yang telah kita klaim di bagian 3 terdahulu di file kita, ya. Jadi kita pilih misalnya kita punya 10 atau 20 project di bagian 3, kita pilih 3 atau 4 project yang terbaik, ya, terbaik atau yang paling menarik menurut Bapak Ibu untuk dituliskan kembali pada bagian lembar dokumentasi pengalaman kerja atau di lampiran 1 pada 5, ya. Jadi kita memilih tugas atau project yang kita anggap paling menonjol, ya, bisa karena tingkat kesulitannya atau prestasinya dalam project tersebut, atau karena teknologi yang terlibat dalam kegiatan tersebut, atau bisa juga karena value atau nilai dari kegiatan tersebut. Misalnya projectnya sekian US dollar misalnya, ya, itu bisa saja kita tuliskan di sini. Nah, yang unik dalam lampiran 1 ini, kita diminta, ya, kita diminta untuk menunjukkan di mana posisi kita pada proyek tersebut. Oleh karena itu, kita harus membuat semacam bagan organisasi sederhana, ya, dari proyek yang 3 atau 4 tadi, masing-masing, ya, masing-masing proyek tersebut kita tunjukkan di mana posisi kita pada struktur organisasi proyek tersebut, ya. Jadi misalnya Pipro, kemudian kita ahli apa di sini, kemudian secara paralel ada ahli ini, ada ahli ini. Di bawah kita ada ini, ada ini, ada ini, dan seterusnya. Itu yang harus digambarkan. Bisa digambarkan dalam bagan tersendiri, misalnya di MS Word atau Excel atau apapun, kemudian dikonversi ke PDF, lalu di-upload nanti ke bagian bukti kegiatan, ya. Nah, coba kita lihat langsung, ya, pada 5. Kita tambah misalnya 1, ya. Jadi kita pilih di sini aktivitas dari tadi, ya. Jadi kita sudah dikasih ini. Jadi pada bagian aktivitas ini, semua yang telah kita tulis di bagian 3, ya, bagian 3 sini, kemudian semua akan muncul di sini, ya, akan muncul. Jadi kita tidak perlu mengklik ulang, gitu, ya, karena kebetulan di bagian 3 5 yang saya buat sebagai contoh ini sudah ada 7 kegiatan, ya, maka di sini lampiran 1 akan muncul otomatis, ya. Tinggal saya pilih saja, ya. Tinggal saya pilih saja, misalnya saya pilih yang ini 1, gitu, yang pertama. Kemudian nama di sini maksudnya nama Anda siapa, misalnya Ilham Bakri. Kemudian nama project, misalnya proyek pembangunan ruas jembatan Bila 1 Kabupaten Baru, misalnya. Ya, proyeknya berapa lama, misalnya 3 tahun. Kemudian siapa atasan di atas, misalnya Insinyur Makbul Hambali, misalnya. Ya, mohon maaf kalau ada yang persis sama namanya. Nah, di sini 3 bagian penting, ya, 3 bagian penting dari yang harus diisikan. Misalnya uraian proyeknya apa, gitu. Misalnya proyek ini dimulai dari tahun 2000 berapa di sini, 2017, ya, katakanlah seperti itu, hingga
2020. Kemudian silakan dicerita kekuatan dan misalnya apa yang membuat dia sangat spesial sehingga Anda memilih ini untuk ditampilkan dalam lampiran 1. Ya, kemudian di bagian ini Anda harus menuliskan apa tugas khusus Anda ya di bagian ini. Misalnya ahli struktur yang menangani ya, misalnya sebagai ahli struktur tugas saya adalah dan seterusnya. Dan pada bagian ini kita diminta untuk menunjukkan di mana posisi kita. Tapi karena pada daerah ini agak susah menggambarkannya, bisa ditulis terlampir ya. Kemudian kita lampirkan di bagian dokumen pendukung di sini bagannya ya. Nah, setelah itu kita save and continue. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi sekarang sudah punya 1, kita tinggal tambah 2 atau 3 lagi sehingga cukup 3 atau 4 project di sini. Nah, karena ini merupakan pilihan, project-project pilihan, maka ketika Bapak Ibu nanti melalui tahapan uji kompetensi, wawancara uji kompetensi di majelis uji kompetensi di masing-masing BK atau badan kejuruan, maka Bapak Ibu tidak usah pusing misalnya apa yang saya mau harus paparkan ketika uji kompetensi tersebut. Tinggal pilih salah satu di sini atau salah duanya, dibuatkan presentasi 5 atau 6 slide, maka kita sudah siap untuk menghadapi wawancara uji kompetensi dari MUK BK masing-masing. Sehingga oleh karena itu di sini nilai penting dari menuliskan 3-4 proyek di sini adalah agar kita siap sebenarnya untuk menghadapi wawancara dengan MUK untuk menunjukkan kepada para majelis penilai bahwa kita layak pada level tertentu di keinsinyuran yang ada di Indonesia.